Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Kita masih diberikannya nikmat sehat, kesempatan, kekuatan. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik, mari kita buka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Setelah kita sudah mendapatkan tentang materi elastisitas permintaan. Sekarang tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply ya, ini mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Ya, jadi tetap hubungan antara jumlah yang ditawarkan dengan harga. Jadi seberapa besar pengaruhnya perubahan harga terhadap perubahan jumlah yang ditawarkan. Nah, penawaran dikatakan elastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah. Ya. Jadi kalau elastis itu sedikit saja terjadi perubahan harga, maka menyebabkan terjadi perubahan yang lebih besar ya terhadap jumlah yang ditawarkan. Nah, penawaran dikatakan tidak elastis atau inelastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah hanya sedikit jika dibandingkan dengan perubahan harga. Ya, jadi perubahan harga itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang ditawarkan secara signifikan atau lebih besar. Rumus daripada elastisitas ya, elastisitas harga penawaran. Jadi elastisitas harga penawaran atau disingkat dengan ES adalah persentase perubahan jumlah penawaran yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Jadi rumusnya adalah elastisitas atau ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga. Jika rumuskan dalam bentuk simbol ya, maka ES itu adalah Q2 dikurang Q1 dibagi Q1. Ini sama halnya dengan elastisitas atau rumus elastisitas permintaan ya. Elastisitas permintaan kan Q1 dikurang Q0 dibagi Q0. Nah, sama saja sih. Ya, sama saja. Ya, kalau elastisitas supply itu Q2 dikurang Q1 dibagi Q1, kemudian dibagi P2 dikurang P1 dibagi P1. Nah, untuk menghindari terjadinya perbedaan, ya, apabila terjadi kenaikan harga, maka jumlah yang ditawarkan semakin meningkat. Apabila terjadi penurunan harga, jumlah yang ditawarkan juga menurun. Nah, kalau kita melihat ya perhitungan elastisitas dalam dalam elastisitas permintaan, itu kan perubahan titik ya, perubahan titik dalam kurva permintaan itu kan menyebabkan terjadinya perubahan atau perbedaan elastisitas ya, besarnya elastisitas. Nah, untuk menghindari itu maka digunakan adalah elastisitas titik tengah. Begitu juga di dalam elastisitas penawaran. Untuk menghindari perubahan ya, untuk menghindari terjadinya perbedaan ya, apabila harga naik, penawaran naik, apabila harga turun, maka digunakan pula itu elastisitas titik tengah. Yang rumusnya itu sama ya, rumusnya sama dengan elastisitas permintaan. Yaitu ES sama dengan Q1 dikurang Q0 dibagi, ya dalam kurung Q1 tambah Q0 dibagi 2. Dibagi lagi P1 dikurang P0 dibagi dalam kurung P1 tambah P0 dibagi 2. Ya, itu namanya elastisitas titik. Nah, ada beberapa jenis elastisitas. Ya, pertama inelastis. Ya, inelastis. Inelastis itu adalah bila harga P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang ditawarkan itu lebih kecil ya, dari 1%. Jadi kalau harganya itu naik 1%,
maka jumlah yang ditawarkan itu naik tapi tidak sampai 1%. Namanya elastis. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan gambar inelastis ya. Nah, ini jarak antara P1 dengan P2 dibandingkan dengan jarak antara Q1 dengan Q2 ya, jauh lebih besar atau lebih lebar daripada ya, perubahan P1 itu lebih besar daripada perubahan Q. Ini artinya bahwa presentasi perubahan harga itu lebih besar dibandingkan dengan presentasi perubahan jumlah yang ditawarkan. Nah, itu namanya inelastis. Inelastis itu perhitungannya ya, atau ES-nya itu kurang dari satu. Ya, nah itu inelastis. Nah, kemudian ini penjelasan ya. Arti inelastis atau EP kurang dari satu, bahwa perubahan jumlah barang yang ditawarkan dalam presentasi lebih kecil daripada perubahan harga. Misalnya harga itu naik ya, menyebabkan jumlah ditawarkan naik sebesar 6%. Artinya perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan harga. Perubahan jumlah yang ditawarkan. Nah, kemudian yang kedua itu ada elastis. Ya, elastis. Jika P mengalami perubahan sebesar 1%, akan memberi pengaruh Q lebih besar dari 1%. Ya, nah, kalau kita lihat ya, jarak perubahan dari P1 ke P2 dibandingkan dengan Q1 Q2 kan lebih panjang ya, lebih besar jaraknya kan, perubahan Q dibandingkan dengan perubahan P. Artinya 1% perubahan harga menyebabkan 1% perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan itu lebih dari 1%. Itu namanya elastisitas. Angka atau perhitungan elastisitas itu lebih besar daripada pada satu. Ini rumusnya. Ya, arti elastis atau EP lebih besar satu, bahwa perubahan jumlah yang ditawarkan dalam presentasi lebih besar daripada perubahan harga. Misalnya kalau harga naik 6% menyebabkan jumlah penawaran barang naik sebesar 10%. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah unitary elastis. Ya, unitary elastis itu perubahan harga, presentasi perubahan harga itu sama dengan presentasi perubahan jumlah yang ditawarkan. Jadi kalau jumlah ditawarkannya naik 1%, maka jika harga itu naik 1%, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat 1%. Ya, itu unitary elastis. Nah, itu lebih sama dengan satu ya, sama dengan satu unitary ya. Jadi hasil perhitungan elastisitasnya itu sama dengan satu. Ya, nah, ini penjelasan unitary elastis itu EP-nya atau S-nya sama dengan satu. Bahwa perubahan jumlah orang yang ditawarkan, jumlah barang ya, bukan orang, bukan jumlah barang yang ditawarkan dalam presentasi sama besar daripada perubahan harga. Misalnya kalau harga turun 10%, menyebabkan jumlah penawaran itu turun juga 10%, bukan naik ya, turun 10%. Ya, turun 10%. Nanti kita bagi ya. Kalau harga kan positif ya, kurvanya kan positif. Nah, ya, jadi kalau harganya turun 10%, jumlah yang ditawarkan juga turun sebesar 10%. Nah, kemudian yang keempat, ya, itu adalah inelastis sempurna, EP-nya sampai dengan 0. Ya. Penawaran tidak tanggap terhadap perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya, penawaran Q tetap saja. Nah, ya, jadi kurvanya itu sejajar dengan sumbu harga atau sumbu Y. Ya. Penjelasannya, arti elastis sempurna ya, atau EP-nya sampai dengan 0, bahwa berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan. Contohnya adalah permintaan garam. Ya. Kalau permintaan garam, berapapun harga ya, tetap saja kebutuhan garam dalam rumah tangga atau masyarakat ya sebegitu juga. Harganya naik, kan harganya turun, ya kebutuhan garam kan tetap saja. Kan tidak mungkin kalau harganya turun. Nah, begitu juga terkait dengan penawaran. Ya, harga garam berapapun tetap saja penawaran itu sebesar itu karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kemudian kelima itu adalah elastis sempurna, ya elastis sempurna itu angkanya adalah tidak terhingga. Nah, konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli produksi berapapun jumlah Ki, ya. Nah, jadi produsen atau konsumen itu mempunyai kemampuan untuk membeli kuantitas atau jumlah, ya. Nah, artinya dapat mempunyai untuk membeli atau produksi, ya, menghasilkan satu barang berapapun harganya. Elastisitas sempurna bahwa perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan penawaran tak terbilang besarnya. Ya, hasilnya adalah tidak terhingga. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Pertama adalah sifat biaya produksi. Biaya produksi biasanya berubah, ya, sekiranya harus dilakukan penambahan volume produksi. Jadi kalau kita ingin melakukan penambahan produksi, berarti kan ada penambahan biaya, ya, biaya produksi. Ya, itu sudah wajar, ya, memang seharusnya kalau kita ingin menambah produksi, berarti biaya produksinya juga menambah. Nah, penawaran tidak akan bersifat elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ingin menambah eh, produksi barang, apabila biayanya itu tinggi, itu jelas permintaannya kan tidak elastis, ya, tidak akan elastis. Kan kalau tadi dikatakan elastisitas itu apabila terjadi perubahan harga menyebabkan terjadinya perubahan yang ditawarkan. Nah, kalau harganya naik, yang ditawarkan juga naik, ya. Tapi kan belum tentu. Kalau misalnya terjadi, misalnya harganya naik, penawaran juga naik dari 100 menjadi 150. Nah, untuk menambah produksi 50 ini apabila biayanya tinggi, ya tidak dilakukan oleh perusahaan, ya. Jadi sifatnya itu tidak elastis. Akan tetapi penawaran bersifat elastis apabila kenaikan penawaran dapat dilakukan apabila biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya harganya naik, kemudian perusahaan ingin menambah penawarannya atau jumlah produksinya, nah penambahan jual produksi itu asal tidak terlalu tinggi, nah itu dikatakan elastis. Artinya dalam elastisitas itu kan kalau harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Nah, penambahan jumlah produksi atau jumlah yang ditawarkan itu apabila biaya penambahannya tidak terlalu besar, nah itu berarti elastisitas penawarnya bersifat elastis. Itu sifat produksi. Yang kedua, salah satu faktor penting ya jika produsen bermaksud menambah produksi adalah tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki. Ya, jadi penambahan produksi itu tidak menyebabkan terjadinya penambah investasi untuk peralatan misalnya kan gitu, ya. Salah satu faktor penting ya produsen bermaksud menambah produksi adalah tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki. Jadi kapasitasnya saja ditingkatkan bukan berarti menambah peralatan yang ada gitu, ya. Nah, apabila kapasitas alat produksinya dimiliki telah mencapai kapasitas yang tinggi atau full capacity, maka investasi baru harus ditambah untuk menambah produksi. Jadi kalau sudah penggunaan alat-alat produksi tadi sudah full capacity atau sudah optimum, ya penambahan ya peralatan produksi itu wajib. Nah, ya, berarti kan perusahaan harus menambah investasi baru. Wah, apabila peralatan yang ada itu sudah digunakan secara penuh, ya. Nah, dalam kondisi ini maka kondisi penawaran menjadi tidak elastis, ya. Artinya tidak elastis lagi kalau misalnya eh, terjadi penambahan peralatan, ya peralatan itu kalau misalnya hanya menambah hanya 50, kemudian kita investasi baru untuk menambah peralatan kan juga tidak elastis, ya, tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dalam jangka pendek umumnya kapasitas produksi sulit untuk ditambah, ya jelas, ya.
Jelas. Akan tetapi umumnya perusahaan dapat menambah produksi dengan cara mengoptimalkan penggunaan alat-alat produksi secara intensif, antara lain dengan memperpanjang jam kerja. Ya, artinya kalau memang ya perusahaan dalam hal ini adalah yang bertindak sebagai penawar ya penjual ya penawar. Ya. Nah, dalam jangka pendek memang susah untuk dilakukan penambahan produksi. Nah, bagaimana caranya dengan peralatan yang ada? Karena kalau menambah produksi, menambah peralatan kan investasi baru lagi. Kemudian proses ya dari apa? Dari pemasangan alat sampai produksi itu kan memakan waktu ya, memakan waktu. Jadi bagaimana caranya supaya produksi ini bisa ditambah atau bisa ditingkatkan seiring dengan terjadinya perubahan harga. Nah, caranya adalah mengintensifkan peralatan yang ada. Misalnya dengan memperpanjang jam kerja. Yang tadinya satu hari 8 jam mungkin bisa ditambah. Ya, ditambah. Ya, konsekuensinya memang harus ada biaya lembur kalau itu menggunakan tenaga kerja. Kemudian jangka waktu analisis. Jangka panjang produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat ditingkatkan dengan mudah. Ya, memang jangka panjang itu dengan mudah bisa ditingkatkan kapasitas produksi. Misalnya kapasitas produksi pertanian. Ya, dalam jangka pendek kan tidak mungkin ya untuk meningkatkan misalnya untuk meningkatkan produksi pertanian harus menambah luasan lahan pertanian. Nah, itu kan agak sulit dalam jangka pendek. Ya, bagaimana menyiapkan pematangan lahannya dan sebagainya ya. Nah, tetapi dalam jangka panjang memungkinkan ya perluasan lahan untuk produksi pertanian. Nah, hal tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin baru. Itu kalau misalnya produksi manufaktur ya, produksi manufaktur. Boleh saja, bisa saja terjadi. Kalau kalau itu adalah industri pertanian, berarti kan menambah luasan lahan. Kalau industri manufaktur itu harus menambah peralatan baru. Ini contoh ya, contoh menghitung elastisitas ya dengan menggunakan keseimbangan pasar. Ya, diketahui persamaan permintaan dan penawaran adalah KIDE ya, fungsi penawarannya 2000 min 4P. Fungsi permintaan ya, maaf, fungsi permintaan KIDE sama dengan 2000 min 4P. Sementara fungsi penawaran itu 1000 plus 6P. Pertanyaannya, hitunglah elastisitas harga permintaan dan penawaran pada titik keseimbangan. Yang kedua, apabila elastisitas harga permintaan berubah menjadi satu, berapa harga dan jumlah yang diminta. Ya, ini penyelesaian. Kita mencari dulu ya keseimbangan pasar. Ya, melalui keseimbangan pasar kita mencari harga dan kuantitas melalui keseimbangan pasar. Nah, syarat keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS. Nah, QD-nya tadi kan fungsi permintaannya kan 2000 min 4P, fungsi penawarannya 1000 plus 6P. Nah, ini 6P-nya kita pindah ke kiri semuanya, yang tanpa variabel P kita pindahkan ke kanan. Ya, yang tadinya positif menjadi negatif, ini juga menjadi positif menjadi negatif. Ya, min 6P, min 4P sama dengan 1000 dikurang 2000. Min 10P sama dengan min 1000. Berarti P sama dengan 100. 1000 dibagi 10. Kalau sudah kita dapatkan P, maka kita bisa menghitung Q. Ya, bisa menghitung Q. Kita ambil di dalam fungsi permintaan. Ya, 2000 min 4P. Berarti 2000 min 4 kali 100. Karena P-nya sudah kita dapatkan 100. Ya, berarti 2000 dikurang 400 sama dengan 1600. Jadi harga atau P-nya itu sama dengan 100 dan Q-nya itu 1600.
Sekarang bagaimana kita menghitung elastisitasnya? Nah, ini kita menggunakan rumus diferensial ya. Nah, nanti matematika ekonominya kita sampai juga pada pembahasan tentang integral dan diferensial atau turunan. Nah, kita akan menghitung elastisitas permintaannya ya. Nah, rumusnya itu kita bisa menggunakan dQ per dP ya, delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q per delta P itu kan eh, apa? Turunan ya. Jadi turunan ya itu kan dQ per dP itu kan gini dQ ya dQ per dP itu kan turunan pertama. Nah, turunan pertama kan dari rumus tadi seri 2000 min 4P ya min 4P itu kan 2000 ya 2000 itu kan kalau kita eh, kembalikan ke fungsi dari fungsi diferensial ke fungsi integral ya itu kan sama dengan P ya P P0 nah ini sama dengan P0 kan P0 itu kan sama dengan 1 dikurang 4 P pangkat 1 kurang P pangkat 1. Ini kan kalau kita mencari turunan tadi dq ya, ini kan fungsinya dq itu ya, ini berarti kan 2000 ya, 2000 dikali 0. 0 itu dari pangkat P dikali P ya kali P 0 min 1 dikurang 4 dikali 1 pangkat P dikali P 1 dikurang 1 ya. Nah, ini kan hasilnya 2000 kali 0 kan 0 ya. Sementara min 4 dikali 1 min 4 dikali 1 juga kan. Karena P pangkat 0 itu 1 sehingga didapatkan adalah 4 ya. Nah, jadi turunan dari 4 dq per dp itu sama dengan 4. Ini caranya. Nah, kemudian kita masukkan rumus min 4 kali P per Q sama dengan 4 min 4. P-nya kan sudah kita dapatkan itu 100, Q-nya 1600. Sehingga elastisitas permintaannya adalah 0,25. Ya, 0,25. Nah, begitu juga ya elastisitas penawaran sama. Ya, tadi kan rumusnya 1000 ya. QD QS itu adalah 1000 min 6 6P sama ya. Jadi turunan pertamanya itu adalah 6 ya. Nah, 6 karena P-nya juga sudah kita ketahui, Q-nya juga sudah kita ketahui, maka elastisitas dari penawaran itu adalah plus 0,3375 ya. Nah, ya ini apabila elastisitas permintaan menjadi 1. Nah, jadi kalau elastisitas permintaannya menjadi 1, hasilnya adalah ini ya. Nah, ED-nya tadi kan 4. Nah, ini kan 1 ya, 1 sama dengan B4 P per Q ya. Ini elastisitasnya 1 ya, jadi 1 ini. 1. Berarti 4P ya. Ini kan min 4P sama dengan per Q ya. Ini perkalian ya. Jadi min 4 sama dengan Q atau P sama dengan 0,25 Q. Nah, QD-nya sama dengan 2000 min 4P sesuai dengan contoh tadi ya kan di awal 2000 min 4 kali 0,25 Ki. 0,25 Ki itu ada sama dengan 1 ya kan? 0,25 kali 4. Berarti Qd sama dengan 2000 min Ki. Berarti Ki-nya berapa?
ya. Ini kita pindah ke kiri, berarti Q tambah Q, 2Q sama dengan 2000, berarti Q sama dengan 1000. Nah, P-nya tadi, ya, P sudah kita dapatkan, ya, P-nya adalah 0,25 Q. Nah, Q-nya 1000, berarti P sama dengan 0,25 dikali 1000, hasilnya adalah 250. Jadi, P-nya itu 250, Q-nya sama dengan 1000. Itu kalau seandainya elastisitas permintaannya kita jadikan 1. Nah, ya, nah, ini contoh lagi, anggap peningkatan harga susu dari $2,8 menjadi $3,15 satu galonnya, ya. Ini mengakibatkan meningkatnya jumlah yang diproduksi pada petani dari 9.000 ke 11.000 galon setiap bulan. Dengan menggunakan nilai tengah, hitunglah elastisitas harganya. Ya, elastisitas titik tengah sesuai dengan rumusnya tadi, ya. Nah, sehingga didapatkan elastisitas penerimaannya itu adalah 2,11. Ya, saya kira itu pembahasan tentang elastisitas penawaran. Ya, mohon nanti untuk dipelajari lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.